Gue itu susah banget ngomong di depan orang banyak. Pastinya sih training itu akan membantu kita semua untuk bisa mencapai karir yang lebih tinggi lagi. Halo? Halo? Kebalik. Halo? Lo bro, lagi di mana lo? Lagi di jalan nih, lu ganggu aja sih. Gue lagi di motor juga. Kenapa? Ada apaan? Lo tau kan, kemarin gue udah terima kerja. Nah, sekarang nih, gue baru seminggu kerja, gue udah challenge dari bos gue. Gue harus cari klien, dan lo tau sendiri kan, gimana gue itu susah banget ngomong di depan orang banyak. Mungkin ada baiknya kali ya lu ikut training gitu kali ya. Training apaan? Nah itu dia, gue bingung trainingnya apa ya yang cocok buat lu ya. Ya kan kesulitannya kan lu kan ngobrol di depan publik ya, ngomong depan orang. Mungkin ada bagusnya juga lu ikutan training public speaking kali Jo ya, bener gak sih? Gitu. Terus kira-kira lo punya nggak kenalan atau teman gitu yang bisa kira-kira trainingin gue? Iya punya lah, namanya juga gue yang nyuruh kan. Ada. Gue ada. Nanti gue kirim lewat WhatsApp ya Jo ya. Oke, gue tunggu ya. Oke. Bentar ya. A few moments later. Buset. Gue pikir polisi tidur kuning sama hitam. Mana ada polisi tidur seperti ini? Lu hari gini baca koran, emang masih bisa tuh lu cerna tuh koran. Masih zaman. Ya baca mah baca aja daripada gue baca masa depan lu suram. Kan gue agak-agak suram gimana gitu ya. Udah kebaca, udah jelas nih. Gimana kemarin itu apa? Tender yang kemarin itu? Gue Ranggi ini aja lu tanya-tanya, kenapa ada maunya nih pasti nih? Iyalah, kan itu kan dari gue ininya tips-tipsnya. Traktir. Udah gol deh pokoknya. Gol ya? Iya. Iyalah, traktir lah. Iya, lu mah kayak gini beneran care apa enggak sih sama gue? Iyalah, gue kan care sama lo, Jo. Lu mah care, bukan care ya. Elah, tahu aja. Yuk, kita makan yuk. Di mana? Nah, pokoknya kita ke food court aja deh, ntar gue pilih di sana yang Sekarang? Besoknya lagi boleh. Ya, Masih di Workerspedia bareng gue Jo dan gua bro. nah, Workers bisa lihat nggak nih muka-muka kekenyangan kayak dia nih? Kenyang ya gue ya? Kenyang, Gue kenyang ya? lihat kenyang banget kan? Iya, tadi habis ditraktir Workers sama Jo. Karena Jo nih baru aja katanya dia menangin tender gara-gara dia habis ikutan training. Bener gak sih? Betul banget, jadi tuh kemarin gue habis training public speaking dan penting banget ternyata training buat gue. Oh, training public speaking? Betul. Mungkin lo di celana training? Enggak dong, Oh, enggak ya? kalau beli cara training lari, beda lagi ceritanya. Celana yoga ya kalau belinya ya? Oh iya. Nah, jadi berkat training public speaking itu gue berhasil mendapatkan klien di perusahaan gue. Anyway kan sekarang gue udah kerja ya, kasih tau Workers juga. Iya, alhamdulillah lo dia udah kerja dan sekarang ya udah dia udah bisa traktir lagi. Kemarin kan terakhir kan Oh, dia iya. layoff nih. Nah sekarang Jo ini udah bisa kerja dan ya kemarin awalnya sih dia bilang dia ribet nih gara-gara dia belum bisa menguasai suatu hal ya. Akhirnya dia ikutan training dan akhirnya oke banget nih resultnya. Iya, Bener itu nggak? semua juga berkat kepercayaan diri yang tinggi kan. Nah, dengan training public speaking ini jadi kepercayaan diri gue lebih tinggi lagi. Nah Jo, menurut lo seperti apa sih training itu bermanfaat buat pekerja-pekerja kayak lo? Kayaknya nggak pas ya kalau gue yang jawab. Gimana kalau kita hadirkan seseorang nih? Oke. Nah, ini kita udah hadirkan seseorang khusus buat Workers semua. Ada siapa nih? Coba dibuka Buka dulu dulu ya maskernya. Nah, kelihatan kan ya, bewoknya udah kelihatan. Ini Mas. Halo Workers, apa kabar? Kenalin dong, ini siapa sih? Ini Mas Juan nih. Mas Juan ini seorang apa sih? Seorang tukang mie ayam apa? Bisa dibilang tukang mie ayam yang memotivasi setiap orang. Mantap, itu dia tuh Mas Juan. Anyway, apa kabar sih?
Alhamdulillah baik bro. Jo, gimana kabarnya? Sehat juga kita. Alhamdulillah. Tetap protokol kesehatan ya. Iya, pastinya dong. jaga. Ya nih buat teman-teman workers sebelumnya nih jangan lupa nih Oh, iya. sebelum kita mulai ngobrol sama Mas Juan ada apa Mas Jo? Jangan lupa like, comment, subscribe, terus juga nyalain lonceng notifikasi di bawah nih. Di bawah ya, di bawah sini ya. Biar nggak ketinggalan konten-konten yang kita bikin ya kak. Betul. Pastinya mantep banget. Nah Mas Juan pengen tanya nih tadi ngobrol sama Mas Jo sejauh mana sih sebetulnya training ini bikin bisa memotivasi orang gitu untuk dapat pekerjaan atau pekerjaan yang lebih baik gitu seperti apa? Oke, pastinya sih training itu akan membantu kita semua untuk bisa mencapai karir yang lebih tinggi lagi. Dan seperti saya menganalogikan seperti pisau otak kita, di mana setiap hari kita gunakan, setiap hari kita bekerja, setiap hari kita lakukan semua aktivitas, pastinya lama-lama akan tumpul. Oh iya betul. Nah, ada satu saat-saat di mana kita harus mengasah pisau tersebut. Nah, kalau di pekerjaan, mengasah dengan cara apa? Dengan cara training. Kenapa kita harus dengan cara training? Karena Bro dan Jo pastinya setiap tahun, setiap masa akan ada perubahan. Betul. Setiap hari pun juga ada satu update-update. Nah, itu kita belum tentu kita bisa mengetahui itu semua pada saat ini juga. Artinya kita harus mengikuti training, kita harus bisa melihat apakah ada skill baru yang bisa kita pelajari yang pastinya akan meningkatkan karir kita. Oh berarti penting banget ya training Pastinya penting untuk banget. mengetahui skill apa sih yang kita punya dan yang masih kurang. Nah terkait skill yang masih kurang nih, kira-kira ada nggak sih training yang tepat gitu untuk memilih biar kita nggak salah pilih? Yes, betul banget. Jadi training itu ada banyak sekali bagian, tapi saya mau mengklasifikasikan ke dalam dua, yaitu adalah training soft skill, di mana kita berbicara tentang interpersonal kita berbicara tentang motivasi kita, tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang dan lain-lain. Yang kedua adalah tentang technical skill. Technical skill ini adalah bagaimana kita langsung diaplikasikan, diimplementasikan kepada pekerjaan kita sehari-hari. Bisa contoh adalah bagaimana kita melakukan training tentang public speaking mungkin yang kemarin Oh, ya, Jo betul. ikut ya kan, itu salah satu juga tentang technical skill. Ya. Nah pastikan apa yang Jo ikuti itu benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam pekerjaan saat ini. Karena banyak sekali training-training, jenis training, judul-judul training, skill-skill training yang memang itu bisa kita ikuti. Oke, Mas Juan, kalau misalnya tadi dengan berbagai macam skill yang tadi Mas Juan bilang ya, sebetulnya yang paling penting, yang paling basic itu yang untuk Harus modal, kita miliki itu ya, apa sih? Itu yang paling duluan tuh yang mana tuh Oke, kira-kira? ini pertanyaan sebenarnya seperti ayam sama telur. Ya. Yang mana duluan? Oh iya. Ah. Sekarang kita juga nggak tahu ya yang mana ayam Betul. duluan atau telur duluan. Coba komen di bawah. Yang udah tahu jawabannya komen juga di bawah. Ya, mungkin nanti dapat hadiah ya. Oh yang dapur ini ya tunggu aja. Ya, jadi sebenarnya itu adalah tergantung dari kitanya sendiri. Kita sendiri harus tahu apakah memang kita membutuhkan motivational atau soft skill terlebih dahulu. Contoh misalkan memang kita interpersonal atau kita berbicara tentang kepada orang atau segala macam berhubungan dengan orang itu masih lemah dibandingkan kita berbicara tentang kalau ngerjain Excel. Oh, Nah, ya kan berarti dia akan lebih fokus ke soft skill. Atau ternyata kebalikan dia ngobrol sama orang itu sangat bisa banget, santai, supel dan lain-lain. Tapi bagaimana tentang menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan PowerPoint, Word, itu berarti kita ngomong technical skill. Jadi sebenarnya adalah bagaimana kita bisa melihat kepada diri kita di mana kekurangan kita. Dan itu adalah sesuatu hal yang harus kita miliki juga untuk mengetahui apa nih kekurangan kita sehingga kita bisa mengantisipasi training apa yang harus kita butuhkan. Berarti kalau misalnya kemarin gue nih ada kesulitan untuk berbicara depan halayak ramai gitu ya. Yes, Yang masih kurang berarti di diri gue kemarin apa tuh sebenarnya technical skill atau soft lebih ke arah technical skill. Kenapa? technical. Karena itu udah lebih ke arah bagaimana untuk tekniknya nih. Oke. Tekniknya berbicaranya, ya kan, bukan motivasi, bukan melihat interpersonal bahwa aduh gua malu atau apa atau gimana segala Yeah. macam, tapi lebih bagaimana teknik suaranya, postur tubuhnya, Iya, betul. apa pembicaraannya, bagaimana Intonasinya ya. intonasinya, Betul. atau mungkin pada saat kita gagap, Iya. ya kan, kita Apa- bagaimana kadang-kadang ada orang nah Ya. itu pause-nya itu penting. Mungkin Mas Juan mungkin ada tips-tips kali ya buat workers seperti apa sih sebetulnya kita harus melihat training dan seperti apa kita harus lakukan training gitu ya. Catat, jangan lupa nih tips-tips yang mau dikasih Juan ini siapa tahu berharga buat workers semuanya. Coba boleh dikasih. Nah workers, ini adalah tips and trick yang pastinya berguna untuk workers. Jangan lupa dicatat. Yang pertama,
pastikan materi atau kelas-kelas training yang workers akan ikuti itu sesuai dengan apa yang workers butuhkan di dalam pekerjaan sehari-hari. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ambil sertifikasi-sertifikasi yang dapat menunjang karir dan pastinya untuk meningkatkan income workers kalian. Tips yang kedua, workers tahu nggak sih? Sebenarnya para HRD setiap perusahaan itu sudah membudgetkan sejumlah dana untuk workers bisa ikutan training. Jangan sampai budget atau dana itu tidak digunakan oleh workers. Workers coba cari informasi melalui HRD ataupun melalui teman-teman workers yang lain tentang training-training apa saja yang sedang dilakukan atau sedang akan dilaksanakan oleh para HRD. Jika memang ternyata tidak ada, workers bisa mencari di luar. Banyak sekali vendor-vendor pelatihan, vendor-vendor training yang akan melakukan atau memberikan banyak pelatihan-pelatihan yang bisa sesuai dengan apa yang workers butuhkan. Tips yang ketiga, ini adalah pada saat workers sudah mengikuti pelatihan atau training. Ikuti pelatihan tersebut dengan sangat serius, dengan sangat benar-benar workers membutuhkan training tersebut. Karena di setiap training pasti akan ada materi-materi yang workers pasti butuhkan dan pasti bermanfaat. Kalau perlu, nggak perlu pakai budget HRD, pakai budget sendiri aja. Kenapa? Karena pasti lebih serius untuk mengikuti trainingnya. Itu dia tips dari saya. Semoga bermanfaat buat workers kalian. Oke workers, bisa dibilang nih kesimpulan dari semua obrolan kita nih, kita tuh jadi harus punya skill ya. Jadi itu ada technical skill, ada motivational skill, sama soft skill. Jadi asah terus skill kamu biar bisa bersaing juga ya sama pekerja-pekerja baru ya. Dan menurut Mas Juan nih, sertifikasi juga penting loh workers. Jangan sampai salah ngambil sertifikasi. Harus ngambil sertifikasi itu sebaiknya tuh yang sesuai dengan apa yang sedang lo jalanin gitu ya. Jangan sampai lo kerja di kantor tapi lo bikin sertifikasinya cara ngurus lele kan, jadi nggak nyambung. Emang ada ya? Iya, jadi harus tepat juga ya pilih training sesuai kebutuhan workers. Nah, mungkin sampai sini dulu kali ya. Udah kali ya. Udah cukup kan ya obrolannya ya. Udah puas belum berbagi ilmu ke workers? Harusnya sih udah puas. Harusnya workers bisa mengambil banyak banget dari situ dan pastinya workers bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Harus bisa kan. Oke. Nah, udah selesai nih. Tar dulu, kita juga harus ingetin nih ke workers, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Supaya workers nggak ketinggalan nih video-video menarik dari Workerspedia. Betul banget. Nah, jangan lupa juga nih pantengin Instagram dan Facebook kita di Workerspedia, karena di situ juga ada lowongan-lowongan kerja juga loh. Di situ sebetulnya lowongan kerjanya lebih lengkap ya. Lebih update juga gitu kan. Betul. Jangan lupa di follow ya. Tapi itu bagus banget informasinya. Workers pada follow semuanya, informasinya pasti penting banget buat workers semua. Nah, sekarang kan tadi gue mah datang ke sini disulap. Oh iya. Ya kan? Kira-kira Sekarang gue akan pergi untuk dengan cara sulap gue, oke? Oke. Bye workers. Loh, kok mereka berdua yang bilang workers? Kayaknya gue salah mantra nih. Udahlah, gue pakai yang manual aja. Sampai ketemu workers.